warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirda Mansur. Kumi Mansur. Ada Mansur ya? Harus ada dong Mansurnya. Berarti Papa Mansur? Papa Mansur, we are Mansur family. Asik. Alhamdulillah Pak, ini kita pagi ini sampai 30 hari ke depan insya Allah. Setiap hari bakal menemani pemirsa semua yang ada di rumah selama 30 menit ke depan di acara Asmaul Husna. Sahur perdana nih? Sahur perdana. Sama energi? Energi. Wih, energi korma lagi? Energi korma, bukan main. Ada kormanya. Dapat sunnahnya? Iya. Sunnah Nabi. Papa, hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Pengantar. Pengantar dulu. Pengantar tentang bagaimana sih kita memahami tentang Al-Asmaul Husna. Papa dulu ya waktu kecil sampai gede nggak belajar loh tentang filosofi, tentang makna, nggak belajar tentang arti, nggak belajar tentang pengertian. Ya pemirsa, nggak belajar tuh saya tentang bagaimana sih sebenarnya Asmaul Husna ini bekerja banget buat kehidupan kita. Dulu sifatnya cuman lagu-lagu dalam tanda petik ya, menzikirkan, mewiridkan, melantunkan, melagukan ya pakai nada. Tapi bagaimana kemudian Asmaul Husna itu bekerja buat Papa? Ternyata saya pemirsa nggak mendapati sampai kemudian suatu saat bermasalah. Ceder gitu kena masalah, utang banyak, nama bau, pintu ketutup, hidup susah. Luar biasa dah. Dulu Kak Wirda belum ada, Akumi belum ada, Mama juga belum ada waktu itu. Iya, tahun 97. 1997. Itu adonannya Wirda belum ada nih. Akumi juga belum ada. Nah, waktu itu Papa ketemu sama Nenek Uum. Jelasin dong siapa Nenek Uum? Siapa, Mi? Nenek. Ibunya Papa ya. Masih ingat kan? Mukanya, wajahnya. Teriring doa buat ibu kami, Ibu Uum, Umi Uum, dan juga buat semua orang tuanya, pemirsa semua. Mudah-mudahan orang-orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang sudah wafat seperti neneknya Wirda, neneknya Umi, dan orang-orang tua kami semua juga yang masih hidup, insya Allah semuanya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nenek Uum dulu manggil Papa, sini duduk gitu. Terus beliau nulisin tuh. Beliau nulisin pemirsa 2 Asmaul Husna. Apa kata ibu saya? Nih baca, sebut namanya. Ntar dia datang. Sebut namanya, ntar dia hadir. Nih baca. Terus saya baca tuh, nangis saya. Jadi utang saya tuh waktu itu pemirsa udah nembus 1 miliar tahun 97. Dan pasca itulah kemudian saya jadi tahanan, masuk penjara. Tapi kemudian ditemani sama nama-namanya yang agung itu. Ditemani sama nama-nama yang mulia itu. Makanya saya bilang sama teman-teman, jangan berharap banget juga bahwa ketika kita ngamalin A, B, C, dan D, lalu Hollywood datang gitu. Happy ending. Happy ending yes. Tapi bila happy endingnya terlalu happy juga nggak bikin kita stronger, nggak bikin kita kuat. Jadi nikmatin aja babak belurnya, nikmatin aja kemudian naik turunnya, nikmatin aja kemudian tanjakan dan belokannya. Nikmati semua episode gitu, termasuk ketika saya menjalankan banyak sekali amalan-amalan termasuk yang kita ini lagi pelajari Asmaul Husna. Ya alhamdulillah gitu loh, ketenangan ada dan bagus. Apa sih yang kemudian ditulisin oleh nenek kamu semua? Yang ditulis tuh ya Fattahu ya Razzaq gitu. Wahai yang maha membuka gitu. Dulu Ibu ngomong begini, mau apa yang dibuka ntar terbuka. Rizki ketutup ntar kebuka. Jodoh ketutup ntar kebuka. Anak ketutup, kalau Allah udah gak mau ngasih anak, siapa yang mau ngasih anak? Sebut tuh namanya ya Fattah, wahai yang maha membuka. Ya, orang pada ngelamar kerja, kalau Allah nggak bukain, di mana yang kebuka? Gitu. Hah? Mau jualan, kalau pintunya pembeli, kantongnya pembeli nggak dibuka sama Allah, siapa yang kemudian bisa buka? Ya Fattah. Ilmu juga begitu, kalau Allah nggak bukain ilmu, siapa yang buka? Baca nih ya Fattah, ntar utang kamu dibukain sama Allah jalannya. Terus apa? Ya Razzaq.
Ya Fattahu, Ya Razzaq. Ibu nulis banget tuh, ibu nulis sendiri tuh di kertas. Sayang kertasnya itu hilang tuh. Mahal tuh kertasnya itu. Ya, itulah yang kemudian membuka, kemudian apa-apa yang terbuka buat papa hari ini. Iya, orang yang pengen punya usaha, kalau nggak dibuka mau bagaimana? Ya kan? Terus Allah bukain orang yang misalkan dia pengen masuk perguruan tinggi luar negeri. Kalau nggak dibuka gimana? Ya kan jalannya nggak terbuka, tutup gimana? Yang nutup ini Allah lagi. Terus siapa yang bisa buka? Ya muhawwilal ahwal, wahai yang maha mengubah keadaan. Itu. Hawil ahwalana, ubahlah keadaan kami. Ila ahsanil hal, kepada keadaan yang lebih baik lagi. Ya apa terserah, kata ibu tuh. Terserah kamu mau dirubah bagaimana, mau diperbaiki kayak gimana. Hawil ahwalana ila ahsan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita udah masuk ke segmen kedua nih sekarang kan. Terus gimana nih kita lanjutin bahas yang tadi dong Pak? Papa boleh ulangin tadi wiridnya? Boleh. Pemirsa siapin handphonenya aja sekalian direkam ya kan? Atau dicatat ya. Ayo ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu. Ya Fattahu. Ya Razzaqu. Ya Razzaqu. Wahai Allah. Wahai Allah. Yang membuka. Yang membuka. Buku apa aja ya? Gak apa-apa ikutin. Yang memberi rizki. Yang maha memberi rizki. Nah, rizki juga apa aja? Rizki juga bisa bayar utang, dapat jodoh, punya anak, punya ilmu, sehat, pergi haji, pergi umroh, mungkin haji orang, mungkin haji umroh, punya anak yatim, ya pergi jalan-jalan tuh rizki bebas ya. Ya muhawwilal ahwal. Ya muhawwilal ahwal. Yang maha mengubah keadaan. Yang maha mengubah keadaan. Hawil. Ahwalana. Ubah keadaan kami ya Allah. Ubah keadaan kami ya Allah. Ila ahsanil hal. Kepada keadaan yang lebih baik. Kepada keadaan yang lebih baik. Ya, orang masih punya orang tinggal di kontrakan. Pengen dong nggak ngontrak lagi ya kan. Nah kalau nggak pengen ngontrak lagi ini wirid kenceng bener. Dan sejak kami bertestimoni sejak tahun 97 pemirsa, ini yang ngamalin wirid ini Allah, nggak ada yang kecewa. Ntar kita belajar ayatnya. Kenapa kata Allah kalau kamu sebut namaku, aku tidak akan pernah mengecewakan kamu. Ya sekarang mikir aja, kalau ada orang ngomong begini ya, Mas makan aja, nanti urusan saya. Kira-kira gimana gitu? Udah tinggal makan aja, urusan dia. Iya. Tapi sebenarnya aku juga punya cerita menarik sih dari wirid Ya Fattah Ya Razzaq ini. Jadi kan kemarin tuh emang ya kan nggak bohong ya, efek dari pandemi ini kan cukup mempengaruhi penghasilan, pemasukan. Saya sebagai atasan pusing. Aduh ini karyawan gue bagaimana ini gajinya gitu kan sebenarnya. Ini udah jadi CEO loh bisa, CEO loh. CEO. Top nih. Alhamdulillah akhirnya perusahaan. Akhirnya konsultasi sama mama. Ma aku harus apa ya ma kira-kira ya gitu. Mama tuh malah nggak sama kayak papa minta apa sama nenek mama. Jadi kata mama udah amalin aja Ya Fattah Ya Razzaq kata mama. Allahu gitu. Akbar. Jadi itu kayak kejadian berulang sih kalau yang aku inget sekarang gitu. Iya. Oh mama ngajarin. Mama yang ngajarin aku Ya Fattah Ya. Ya. Mama hadir di sini nih mama dengerinnya di rumah nih. Iya, jadi alhamdulillah tuh aku nyoba kan memang harus dicombine antara doa sama usaha. Yes. Aku juga tetap harus mikirin marketingnya seperti apa. Jadi selain aku ngamalinnya Fattah Ya Razzaq, aku juga bilang ke karyawan-karyawan gitu di grup di kan WFH kan, work from home. Yeah. Akhirnya aku bilang gitu, lu semua pada amalin ya Fattah Ya Razzaq gitu. Terus lu baca Yasin Waqiah kan pada ngamalin WY 40H juga kan. Waqiah Yasin 40 hari. Kemarin tuh hari ke-40. Nah, alhamdulillah tuh kita pasarin kan. Kita bikin flash sale ceritanya.
Ternyata baru 10 menit itu udah 1.000 abis. Allah tuh pemirsa. Dan nyentuh sampai 3.000. Padahal aku baru baca Fathur Rasyid hari itu juga. Oh, gitu. benar. Apalagi kalau misalkan nih teman-teman bacanya, misalkan nih sekarang kalian masih SMP, terus kalian punya cita-cita pengen sekolah di luar negeri. Nah ini contohnya, kasusnya. Kasus. Ya maksudnya you still have plenty of time gitu, masih banyak waktu yang bisa kalian pakai gitu. Aku aja yang baca 1 hari udah ada, udah apalagi nembus ya. kalau kita nabung gitu kan, Nabung amal. nabung amal Iya, tahunan lamanya gitu. Oke, kita terusin ya. Tadi sampai ya muhawil al-ahwal. Hawil ahwalana ila ahsanil hal. Terusin. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil. wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kita nyebut nama Allah 4 nama di sana. Jadi nyebut nama Allah nih 4 nama. Tadi namanya apa? Al-Fattah yang maha membuka. Kemudian Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Demi Allah, ente pada nih pemirsa yang masih pada ngontrak, kalau nggak kebeli tuh rumah kontrakan, jangan nyebut nama Allah. Bener, nggak bohong ya. Nggak bohong. Asli. Jangan-jangan malah bisa jadi mantu yang punya kosan. Iya bener. Akhirnya udah emang nggak beli. Ya, yang masih pada punya utang, yang masih pada belum punya jodoh, belum punya kerjaan. Ya Fattah, ya Razzaq. Kemudian apa lagi yang disebut tadi? Al-Ali. Ya kan? Al-Ali, namanya yang maha tinggi. Lah kita kalau nanti ketetesan yang maha tinggi, itu jadi tinggi, Bos. Tinggi kedudukan, tinggi keadaan, tinggi derajat. Ya, pemirsa nih hari ini mungkin ada yang direndahin sama orang, gembel lo, miskin lo gitu kan. Payah lo, sama orang susah lo gitu. Nggak bisa diatur lo gitu. Kan kita sakit tuh kalau ada yang gituin kan, gitu kan. Dasar lo karyawan rendahan lo gitu loh. Waduh, kita. Tapi emang gimana? Emang kita rendahan kan gitu. Mau gimana? Nah, pada saat seperti itu kita sebut Al-Ali. Ya Ali, ya Allah yang maha tinggi. Nanti netes tuh. Ketinggian dia turun ke kita. Nanti kita jadi naik ke katrol. Demi Allah dah. Orang yang lemah kalau dia nempel sama yang kuat, udah kesebut, Bos. Kesebut udah. Dia orang dekatnya Habib tuh. Kok coba. Padahal ilmu mah gak ada seberapanya. Betul gak? Amal gak ada seberapanya. Gara-gara cuman jadi orangnya Habib. Waduh, kita jadi ya kan? Jadi kau bawa-bawa gitu loh. Terus apalagi? Al-Azim. Nah disebutnya kan Al-Azim. Yang maha agung, yang maha besar gitu. Ayo kita ulangin lagi. Pemirsa, siap-siap ya. Handphonenya di standby buat ngerekam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah. Ya Fattah. Ya Razzaq. Ya Razzaq. Ya Muhawwilal ahwal. Ya Muhawwilal ahwal. Hawwil Hawwil ahwalana ahwalana ila ahsanil hal. ahsanil hal. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil. wa ni'mal wakil. Ni'mal maula Ni'mal maula wa ni'man nasir. wa ni'man nasir. La haula La haula wa la quwwata wa la quwwata illa illa billahil aliyyil azim. billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Gitu, ini masih Udah mulai. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemirsa, kita sekarang udah sampai di penghujung acara nih kali ini. Mungkin kita bakal review lagi dan juga ada tambahan sedikit dari Papa. Ini beberapa episode ke depan juga pemirsa, ya Kakak Wirda, Kakak Kumi, ini lagi bicara tentang pengantar. Gitu. Ya, bicara tentang pengantar, gimana sih cara bekerja dengan Al-Asmaul Husna. Ya. Tapi sebelumnya kita coba buka Qurannya dulu. Ya. Quran surah Al-A'raf. Ya, silakan pemirsa dibuka surah Al-A'raf, surah ke-7, ya, ayat 180. Diingat tuh, ayat berapa? 180. Suaranya? Surat Al-A'raf. Ikutin ya, pemirsa dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, nama-nama yang powerful. Itu. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepada Allah yang tadi Kumi tanya tuh, bisa nggak sih sesuai pikiran kita, sesuai keinginan? Bahwa bisa. Allah malah nyuruh fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian semua dengan menyebut namaku itu. Nah, kalau Kumi sempit hati, kan orang nanya ya, Ustadz kok dibully, Ustadz seneng-seneng aja, dicaci maki, kayaknya Ustadz happy-happy aja. Apa sih gitu rahasianya? Salah satu rahasianya kita baca Asmaul Husna ya sobur. Yang maha sabar. Nah kalau kita udah ketetesan dia, mertua mau galak kayak apa, sobur aja gitu. Nah, bini mau cerewet, sobur aja. Laki mau galak, sobur aja gitu. Tetangga rese, sobur ya. Sabar. Itu karena nyebut nama Allah. Ini tuh buat mukmin muslim yang sakit, ada Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Sebut nama dia, Anta Syafi ya Allah. Engkau yang maha kemudian menyembuhkan. Gitu kan? Betul nggak? Tapi ngomong-ngomong soal yang tadi kayak maha meluaskan, maha membuka, maha ngebukain gitu ya. Apakah ini juga bisa diterapkan untuk urusan hati? Maksud? Ini Begini. udah 20 nih umurnya. Udah mulai ngelipir soal ngerti nih, paham nih. Kagak, kan iya yang bener lah. Ya, iya. Udah tahu nih. Jadi begini Pak, ini kalau misalkan nih aku punya cowok. Nah tuh kan. Bukan nanya. Jomblo. Nanya apa curhat? Ngasih tahu. Ceritanya aku punya cowok gitu. Misalkan. Nggak bener kan? Punya. Kacau. Insya Allah nanti. Amin. Terus. Jadi aku punya cowok. Terus aku tuh misalkan pengen nikah sama dia gitu. Tapi papa mama tuh nggak suka. Bisa nggak sih aku tuh berdoa gitu sama Allah, ya Allah bikin orang tua saya tuh jadi suka, jadi senang. Karena kan mungkin dari teman-teman semua juga, mungkin pemirsa yang ada di rumah ngalamin barangkali ada yang cintanya terhalang oleh restu orang tua. Wih. FTV baru pemirsa ya. Nah itu bisa nggak sih Pak kira-kira? Oh jadi kakak mau baca ya Fatah? Ya misalkan ya supaya papa kebuka? Iya. Oh bisa. Karena nanti Al-Fatah akan bekerja menjadikan si calon mantu sesuai dengan harapan papa. Jadi emang harapannya bagaimana? Loh kan Al-Fatah itu kan bukan berarti tidak akan adil. Dia pasti Al-Fatah itu juga dia adil. Nggak bener dong misalkan pengen dibuka tapi ternyata calon mantu tetap geblek gitu kan, tetap blow on punya gitu kan, tetap nggak masuk kualifikasi, kan nggak bener gitu. Ya, jadi Al-Fatah akan bekerja juga nanti membuat si calon mantu ini jadi bagus. Gitu. Dan jangan lupa papa kan juga berhak baca Al-Fatah supaya kakak terbuka nerima saran papa. Nggak ketemu-temu ini mah. Ya udah kita lanjut dah. Iya. Tutup dulu. Oke pemirsa, mari kita berdoa. Kita berdoa buat semua para medis biar dikuatkan oleh Allah, disabarkan oleh Allah, ditangguhkan oleh Allah, dan kemudian diberikan begitu banyak kebaikan dari Allah dunia dan akhirat. Buat yang udah kena corona biar sembuh, dan yang tidak kena corona biar tidak terkena sama sekali. Sampai ketemu lagi ya pemirsa ya. Ar-Rahman kan maha pemurah. Tapi ternyata kita pelit gitu. Nah begitu kita pelit berarti kan kita tidak bekerja dengan Asmaul Husnanya. Alhamdulillah pemirsa, begitu keluar musola, motor hilang. Aduh, jasad. Begitu motor hilang, jangan lupa ya kan. Allah lagi, Allah terus, tenang aja. Berarti tuh Allah seneng ya kalau misalkan kita minta. Pak, tapi sorry nih Pak. Aku kan pernah
dengar Papa tuh bilang gini, enggak semua orang itu diizinin sama Allah menyebut namanya. Nanti pertanyaan Nurjani bagus banget. Emang gak semua orang bisa menyebut nama Allah. Metro TV, knowledge to elevate.